setelah kejadian pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, pisau yang dibawa tersebut terus melekat pada saksi Kuat Ma'ruf dan baru diserahkan oleh saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Prayogi sebelum saksi Kuat Ma'ruf dibawa oleh penyidik dan beberapa anggota provos, dan berdasarkan keterangan saksi Prayogi, pisau tersebut diambil saksi Kuat Ma'ruf dari dalam tas yang dibawa oleh saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Susi serta terdakwa Putri Chandrawati bahwa benar rombongan dari Magelang berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Jalan Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer menanyakan kepada terdakwa Putri terkait lokasi PCR. Lalu terdakwa Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian terdakwa Putri yang menghendaki diadakannya PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer menjawab sudah ibu. Lalu terdakwa Putri mengganti lokasi PCR dengan mengatakan ya sudah di Saguling saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan persesuaian dari keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer dan terdakwa Putri Chandrawati memberikan petunjuk bahwa penentuan lokasi pelaksanaan PCR di rumah Saguling oleh terdakwa Putri tersebut juga menjadi bagian dari perencanaan dan keputusan atau kehendak bersama dengan saudara Ferdi Sambo untuk mendukung cerita skenario tembak-menembak yang telah disusun dan akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, yaitu PCR dilakukan di Saguling, kemudian isolasi mandiri seolah-olah akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saudara Ferdi Sambo beralibi akan bermain bulu tangkis di Depok sebagai satu kesatuan rangkaian perencanaan yang sudah dirancang oleh saudara Ferdi Sambo untuk melaksanakan skenario tembak-menembak di Duren 3 nomor 46 sebelum terdakwa Putri tiba di Saguling. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, dan barang bukti menunjukkan bahwa benar pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 14.46.12 waktu CCTV, saudara Ferdi Sambo yang masih memakai pakaian dinas harian tiba di rumah Saguling 3 nomor 29 dan nampak masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift, naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan terdakwa Putri tiba dari Magelang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi, saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo, dan terdakwa Putri, keterangan ahli digital forensik Heri Prianto yang dikuatkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV rombongan terdakwa Putri Chandrawati yaitu saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi, saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah dengan menggunakan kaos warna putih, celana jeans panjang dan menggunakan masker berwarna hitam tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Bahwa saksi Riki Rizal Wibowo yang juga sudah datang bersama dengan rombongan baru terlihat kemunculannya masuk ke rumah Saguling menggunakan kaos warna hitam yang sekira pukul 15.35 WIB waktu CCTV. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa benar pada saat terdakwa Putri dan rombongan tiba di rumah Saguling, lalu terdakwa di luar kebiasaan ada meminta kepada saksi Richard Eliezer untuk mengamankan senjata api jenis Steyr ke lantai 3 untuk dibawa dan disimpan di lemari senjata yang tempatnya ada di dalam kamar saudara Ferdi Sambo. Dan terdakwa Putri, hal itu menjadi petunjuk kuat bahwa pengamanan senjata api tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari rencana perampasan nyawa guna meminimalisir perlawanan dari korban Nofriansah
yang dapat menjangkau senjata api jenis TER tersebut apabila tidak diamankan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan terdakwa Putri Chandrawati, dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa benar sesuai kebiasaan senjata api jenis TER selalu disimpan oleh ajudan di kamar ajudan, bukan di lemari senjata api milik saudara Ferdi Sambo yang ada di lantai 3, karena senjata api tersebut melekat pada ajudan. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa benar berdasarkan perintah dari terdakwa Putri sekira pukul 14.58 waktu CCTV, saksi Richard Eliezer membawa senjata api jenis TER tersebut ke lantai 3, lalu meletakkan senjata api tersebut di dalam lemari senjata yang ada di lantai 3 atas arahan dan permintaan dari terdakwa Putri. Hal ini petunjuk bahwa pelucutan senjata korban Nofriansah adalah kehendak dari terdakwa Putri dan saudara Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada tindakan terdakwa Putri Chandrawati yang meminta saksi Richard Eliezer untuk mengamankan senjata api dinas jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah ke dalam lemari senjata yang ada di lantai 3 menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana bahwa senjata api jenis HS milik korban Nofriansah akan digunakan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Karena senjata api tersebut diserahkan saksi Richard Eliezer pada saudara Ferdi Sambo, dan pada saat menyerahkan senjata api tersebut dilihat dan diketahui oleh terdakwa Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, benar setelah sampai di rumah saguling terdakwa Putri Chandrawati tetap tidak ada niat untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS yang sudah diamankan dan dijauhkan selama 1 hari oleh korban Nofriansah dari korban Nofriansah oleh saksi Riki Rizal Wibowo, sehingga peran fisik terdakwa Putri tidak mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban Nofriansah yang disimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa Putri Chandrawati terhadap senjata api jenis HS nomor seri H233001 akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati, dan juga sebagai rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo, saudara Ferdi Sambo memanggil saksi Riki Rizal Wibowo menggunakan HT, dan kemudian sekira pukul 15.42.59 WIB waktu CCTV, saksi Riki Rizal Wibowo naik ke atas lantai 3 melalui lift untuk menemui saudara Ferdi Sambo. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo, setelah saksi Riki Rizal Wibowo bertemu dengan saudara Ferdi Sambo, lalu saudara Ferdi Sambo bertanya kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saudara Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saudara Ferdi Sambo meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia?" Kemudian dalam Yosua kemudian dijawab oleh saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saudara Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia atau Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah atau ditolak oleh saksi Riki Rizal Wibowo sebagaimana perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk menembak. Setelah itu, saudara Ferdi Sambo meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3. Izin majelis yang lain untuk selanjutnya dianggap dibacakan, saya lanjutkan lagi.
bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Putri Chandrawati jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak dan pengetahuan yang dimiliki terdakwa Putri, adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena baik terdakwa Putri memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentan waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai dari hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang. Terdakwa Putri meminta saksi Riki Rizal Wibowo melucuti senjata api jenis HS milik korban Nofriansah dan senjata api jenis Steyr. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling, terdakwa Putri tetap tidak ada niat untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS dan senjata api jenis Steyr yang sudah diamankan dan dijauhkan selama 1 hari dari korban Nofriansah oleh saksi Riki Rizal Wibowo, sehingga peran fisik terdakwa Putri Chandrawati dengan sengaja tidak mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban Nofriansah yang disimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi